بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah iyyakum. Kita akan membaca kisah-kisah para sahabat. Di antara sahabat yang mulia adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Seorang yang memiliki keutamaan. Di antara keutamanya adalah bahwa beliau berislam hanya waktu yang relatif singkat saja. Dia masuk Islam umur 30 tahun dan wafat meninggal pada usia 36 tahun. 6 tahun saja beliau berislam, namun ketika wafatnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Arasy Ar-Rahman bergetar. Ya. Karena sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka apa saja kehebatan beliau, keutamaan beliau yang tentu patut untuk kita meneladaninya, maka kita baca sebuah risalah yang ditulis oleh Dr. Amin Asy-Syaqawi hafizahullah, yaitu Sirah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu waradahu. Kita baca kitabnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, Siratu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, perjalanan hidup Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Penulis membuka risalahnya dengan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi dan bertasyahud, ya. Lalu beliau mengatakan, fahadihi muqtatifatun min siratin alamin min a'lami hadhil ummah. Inilah sebuah catatan ringkas, ya, tentang perjalanan hidup seorang tokoh dari tokoh umat ini. Wa batala min abtaliha, dan seorang pahlawan, ya. Seorang pahlawan abtal, ya. Seorang batal yani pahlawan, min abtaliha, dari pahlawan yang penuh dengan kesatria. Nah, wa farisin min fursaniha, dan juga adalah seorang penunggang kuda yang hebat, gitu. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqtabis min siratihi al-atirah, kita akan memetik dari perjalanan hidupnya yang berharga ad-durusa wal ibar, yakni pelajaran-pelajaran dan al-ibrah, yakni ibrah. Al-ibar yakni ibrah, yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau. Hada as-sahabi, sahabat yang mulia ini itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ardah, adalah seorang sahabat yang syahida Badaran wa Uhudan wal Khandaq. Beliau termasuk sahabat yang ikut serta pada perang Badar, pada perang Uhud dan perang Khandaq. Kalau disebutkan sahabat ikut perang ini perang itu ingin menunjukkan keistimewaan, ingin menunjukkan keutamaannya. Seperti sahabat yang ikut perang Badar, berarti ini sahabat sudah termasuk sahabat mulia. Sebab Allah berfirman kepada penduduk atau kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah, lakukan sesukamu sudah, karena aku telah mengampuni kalian. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu sahabat-sahabat yang memiliki keistimewaan kemuliaan. Demikian pula beliau ikut perang Uhud wal Khandaq, dan perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, wa kana mimma la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Dan beliau termasuk orang yang la ta'khudhuhu fillahi laumata laim,
yang tidak menghiraukan celaan orang yang mencela di jalan Allah. Yani pemberani. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan annahu, bahwasanya dia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu min ahli jannah, termasuk di antara sahabat yang sudah dijamin surga. Nah, di antara keistimewaannya Nabi juga menyebutkan wa anna 'arsyar rahman qad istahza li mautih. Qad ihtazza li mautih. Bahwasanya arasy Allah Ar-Rahman itu bergetar dengan sebab kematiannya. Ini menunjukkan kehebatan seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu arda. Ya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ya, kata Nabi, "Lau kana ahadun najam min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya ada orang yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat dari hempitan kubur adalah Sa'ad bin Mu'adz. Artinya hempitan kubur itu semuanya akan menimpa kepada setiap manusia, termasuk orang-orang yang saleh, orang yang beriman, sebagai ujian akan mendapatkan yang namanya hempitan kubur. Namun tidak lama kalau orang beriman. Dan hempitan kubur bukan azab, ya, dan jelaskan juga dalam kitab ini nanti. Bukan azab dia. Ya. Jadi hempitan kubur merupakan hal yang akan dialami setiap orang di alam kuburnya. Nah, kata Nabi, seandainya ada orang yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, beliau ini aslama bil Madinah ala yadi Mus'ab bin Umair. Beliau masuk Islam di Madinah melalui tangan utusan Nabi, ya, dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair seorang sahabat yang beliau sebelum Nabi hijrah sudah ke Madinah berdakwah, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekilas sosok daripada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu arda. Nah, dan beliau termasuk sahabat Ansar, ya, sahabat Ansar. Kita baca. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, "Faqana min a'dhamin nasi barakatan fil Islam." Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk di antara sahabat yang manusia yang paling banyak berkahnya di dalam Islam, ya, paling banyak berkahnya di dalam Islam. Naam, walahu manaqib katsira, dan dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menjelaskan, qala Az-Zahabi fi tarjamatih. Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam biografi atau riwayat hidup Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, kata beliau, Imam Az-Zahabi mengatakan rahimahullah, as-sayyidul kabir asy-syahid. Beliau adalah as-sayyidul kabir, pemimpin besar. Ya. Pemimpin besar, al-kabir, asy-syahid, yang mati syahid. Ya. Yang mati syahid. Abu Amr Sa'ad bin Mu'adz bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Ausi. Beliau dari suku Aus. Ya. Beliau kunyahnya Abu Amr, namanya Sa'ad bin Mu'adz bin An-Nu'man Al-Ansari, ini sahabat Ansar. Al-Ausi ini sahabat dari suku Aus. Al-Ashhali, Ashhal, yani dari kabilah Bani Ashhal. Ya. Beliau ini di antara sifat fisiknya adalah kana rajulan abyad. Nah, dia adalah orang yang dengan kulit putih, ya. Naam, tiwalan jamilan, dia tinggi, bertubuh tinggi, dan jamilan, gagah. Naam. Beliau juga husnul wajh, yakni berwajah rupawan, tampan. Husnul lihyah, dan berjenggot indah beliau ini, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu arda. Qalat Aisyah mengatakan, dia kana fi Bani Abdul Ashhal. Di Bani Ashhal, ya, itu salasatun lam yakun ahadun afdal minhum. Di Bani Ashhal itu ada 3 orang yang tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari mereka, ya, yaitu
Sa'ad bin Mu'ad, ya, wa Usaid bin Hudayr, wa Abbad bin Bishr, ya, Abbad bin Bishr. Nah, kata Aisyah, di Bani Abdul Ashhal itu ada 3 orang yang tidak ada yang lebih afdal dari mereka. Siapa yang 3 orang itu? Salah satunya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Aisyah menyebutkan ada lagi Usaid bin Hudayr dan juga Abbad bin Bishr. Nah, kemudian penulis membawakan perkataan Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Perhatikan di sini. Qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan, "Lamma aslama, manakala Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, waqafa ala qaumih." Ya, perhatikan. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini seorang pemimpin kabilah, ya, tokoh. Dan ketika dia masuk Islam, makanya kenapa Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah taala dia berkah sekali, manusia yang penuh berkah. Karena ketika dia masuk Islam, seluruh kaumnya pun ikut masuk Islam. Maka betapa agungnya beliau dalam hal pahala, ya. Karena orang yang masuk Islam tadi, pahalanya juga akan mengalir kepada orang yang mengajak kepada Islam tersebut. Yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ardah. Maka lamma aslama, ketika dia masuk Islam, kata Ibnu Ishaq rahimahullah, waqafa ala qaumi, dia berdiri, ya, di hadapan kaumnya. Faqala, dan dia mengatakan, ya Bani Abdil Ashhal, wahai kaum Bani Ashhal, ya, wahai Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Qalu, mereka mengatakan, sayyiduna wa afdaluna naqibatan, engkau adalah yang paling baik, engkau pemimpin kami, engkau orang yang paling baik keturunannya. Nah, kaumnya mengakui kehebatan, kemuliaan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya. Qala, lalu Sa'ad pun mengatakan, perhatikan, fa inna kalamakum alayya haram, rijalukum wa nisa'ukum. Perhatikan. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya, sesungguhnya kalian, kalamakum, ucapan kalian, ya, alayya, ucapan kalian, alayya haramun, rijalukum wa nisa'ukum. Sesungguhnya kalian haram berbicara denganku, laki-laki dan perempuannya, ya, hatta tu'minu billahi wa rasulih. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu, ya, dia ingin mengajak kaumnya untuk masuk Islam, namun dengan cara dia tanya dulu, bagaimana tentang aku? Ketika kaumnya mengakui kehebatan, keutamaan, antas sayyiduna wa afdaluna naqibah, engkau adalah orang yang paling afdal, engkau pemimpin kami yang paling utama. Lalu Sa'ad mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna kalamakum alayya haram, rijalukum wa nisa'ukum, kalian haram berbicara denganku, laki-laki perempuannya, hatta tu'minu billahi wa rasulih, sehingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika masuk Islam langsung dia berdakwah kepada kaumnya, ya, dan kaumnya apa yang mereka lakukan, semuanya nanti masuk Islam, ya, luar biasa para jamaah sekalian. Qala, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, fa wallahi ma baqiya fi dari Bani Abdil Ashhal rajulun wala mar'atun ila aslamu. Ya, maka kata Sa'ad bin Mu'adz, ya, demi Allah, tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun di rumah, ya, di rumah Bani Abdil Ashhal, ya, atau di negeri atau di wilayah Bani Abdil Ashhal, laki-laki ataupun perempuan, kecuali mereka semuanya masuk Islam. Mereka semuanya masuk Islam. Inilah keberkahan seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardahu. Taib. Ada sebuah riwayat, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang riwayat ini sahih tentang bagaimana keistimewaan, ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardahu. Nah, bagaimana di awal-awal kehidupan beliau dalam memeluk Islam. Taib. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, dia berkata, intalaqa Sa'ad bin Mu'adz mu'tamiran. Sa'ad bin Mu'adz berangkat, ya, menuju umrah. Nah, jadi kebiasaan orang-orang
jahiliyah dahulu mereka berumrah. Ya. Mereka berumrah. Nah, dan orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka terbiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, entah itu nadar, entah itu doa kepada Allah mereka, haji, umrah kepada Allah. Ya. Namun mereka karena dalam beribadah itu tidak mentauhidkan Allah, yani mereka menyembah Allah namun selain Allah pun disembah, sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan, dan itulah yang menyebabkan mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah walaupun mereka menyembah Allah. Ya. Taib. Dan mereka dari mana mengenal Allah? Dari ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Taib. Qala fanazala ala Umayyah bin Khalaf. Nah, dia singgahnya ya di rumah atau mampir menginap di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Nah, wa kana Umayyah idzan talaqa ila Syam famara bil Madinah nazala ala Sa'ad. Karena memang demikian, Umayyah bin Khalaf ini orang kafir, ya, dari tokoh di antara tokoh Quraisy. Umayyah bin Khalaf apabila dia berangkat ke Syam untuk berdagang, maka dia akan singgah melewati Madinah dan singgah di rumahnya Sa'ad. Maka faqala Umayyah li Sa'ad, Umayyah li Sa'ad. Berkata Umayyah bin Khalaf kepada Sa'ad, intadir hatta idan tasafa an-nahar. Ya, kata Umayyah bin Khalaf kepada Sa'ad, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Nah, keluarlah pada saat siang sudah separuh, apabila sudah setengah siang. Wa ghafala an-nasu, dan manusia sudah lalai. Ya. Manusia sudah lalai. Maksudnya apa? Yani Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam. Maka Umayyah bin Khalaf tentunya dia tidak juga ingin mendapatkan kecaman dari teman-teman yang orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Ya, karena Sa'ad bin Mu'adz itu ingin tawaf di Ka'bah, dan Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam saat itu. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan ya kepada Sa'ad, intadir hatta idan tasafa nahar wa ghafala nas intalaqtu dan fatuftu. Nanti kalau sudah siang mulai tinggi, manusia sudah pada istirahat di rumah, mereka lalai tidak terlalu memperhatikan, maka intalaqtu fatuftu. Ya. Nah, maka nanti kita boleh pergi ya dan kita tawaf. Nah, pergi dan tawaf. Fa baina Sa'ad yatufu, maka ketika itu Sa'ad sedang tawaf, ya, pada saat Sa'ad bin Mu'adz sedang melakukan tawaf, Abu Jahal, tiba-tiba datang Abu Jahal. Kan saat itu tidak boleh ada orang Islam melakukan tawaf, gitu. Datang Abu Jahal, faqala man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Kata Abu Jahal, siapa ini yang berani-beraninya tawaf di Ka'bah ini? Faqala Sa'ad, ana Sa'ad. Kata Sa'ad bin Mu'adz, aku Sa'ad. Mau apa? Aku Sa'ad. Faqala Abu Jahal, tatufu bil Ka'bah aminan wa qad awaitum Muhammadan wa ashabahu. Engkau enak-enak saja tawaf dalam keadaan aman, ya? Engkau enak-enak saja tawaf dalam keadaan aman, sementara engkau awaitum, telah melindungi Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, wa ashabu, dan para sahabatnya. Ya. Jadi ketika Nabi mengutus, Nabi juga belum hijrah saat itu ya. Ketika waktu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Nah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam melalui tangan dai Rasul ini. Gitu loh. Jadi Nabi sebelum ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam. Begitu. Makanya Abu Jahal marah besar. Tatufu bil Ka'bah aminan wa qad awaitum Muhammadan wa ashabahu. Kamu enak-enak saja tawaf dalam keadaan aman, sementara kalian telah melindungi Muhammad dan para sahabatnya, yakni di Madinah. Faqala na'am. Enggak gentar. Tadi disebutkan Sa'ad bin Mu'adz sahabat yang tidak gentar. Ya. Yang tidak gentar dia. Maka kata Sa'ad, "Iya, mau apa?" Fatalahaya bainahuma. Maka keduanya pun saling apa? Keduanya pun saling
mencela gitu. Maka keduanya saling bertengkar, ya, antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Abu Jahal. Nah, fatalahaya bainahuma. Taib, faqala Umayyah li Sa'ad. Maka Umayyah mengatakan, ya, ini Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Sa'ad. Nah, yang saat itu bersama dia. Taib, la tarfa' sautaka ala Abil Hakam. Sa'ad, engkau jangan mengangkat suaramu di hadapan Abul Hakam. Abul Hakam siapa yang dimaksud? Abul Hakam yakni Abu Jahal. Fa innahu sayyidu ahli wadi, karena dia pemimpinnya lembah ini, maksudnya Mekah. Dia pemimpin Mekah ini, pemimpin lembah ini. Jangan mengangkat suaramu. Nah, kemudian perhatikan berjamaah, saat digituin sama Umayyah bin Khalaf. Nah, Sa'ad mengatakan, "Tsumma qala Sa'ad, wallahi la in mana'tani an atufa bil baiti la aqta'anna matjaraka bisyam." Sa'ad menggertakkan, ya. Demi Allah, kalau kalian melarang aku untuk tawaf di Ka'bah ini, maka aku akan putus, ya, perjalanan dagangmu ke Syam. Diancam demikian. Ya. Aku akan memboikot perniagaanmu yang mengarah ke Syam. Itu muqatta'ah. Diboikot. Nah, maka qala faja'ala Umayyah yaqulu li Sa'ad. Ya. Maka Umayyah pun mengatakan kepada Sa'ad, jangan kau mengangkat suaramu. La tarfa' sautak, jangan kau mengangkat suaramu. Nah, wa ja'ala yumsikuhu. Nah, dan sambil menahan bicaranya, ojo keras-keras ini, kamu di hadapan Abul Hakam gitu. Lalu marah Sa'ad, faghadiba Sa'ad, Sa'ad marah. Faqala da'na ank, fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaj'um anhu qatiluk. Ya. Sa'ad marah. Kata Sa'ad, da'na anka, biarkan, karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaz'um annahu qatiluk. Ya. Aku mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau akan membunuhmu. Jadi akan membunuh siapa? Umayyah bin Khalaf. Nah, maka para jemaah, orang-orang kafir Quraisy pun, ya, dia tahu betul bahwa kalau Nabi Muhammad ngomong sesuatu, mengancam sesuatu, maka itu pasti terjadi. Jadi sebenarnya tahu mukjizat ini, namun mereka sebagiannya mengatakan itu sihir. Padahal itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu juga kebenaran sebagian mereka, namun mereka tidak mau beriman. Banyak faktor ketidakberimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas Nabi dalam membawa kebenaran, membawa agama yang hak. Ya. Lihat di sini sekarang apa sikap Umayyah bin Khalaf ketika Sa'ad mengatakan, fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'um annahu qatiluk. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan membunuhmu. Qala, iya, kata dia, aku, ya, aku, itu maksudnya. Umayyah mengatakan, aku ini wahai Sa'ad. Kata Sa'ad, iya kamu. Iya kamu. Qala na'am, iya. Qala, kata Umayyah bin Khalaf, fa Allah ma yakdzibu Muhammad, demi Allah Muhammad tidak pernah bohong. Artinya kalau sudah ngomong itu memang benar-benar dia akan terjadi. Nah, wallahi ma yakdzibu Muhammadun idza haddatsa. Nabi Muhammad, yakni Muhammad enggak pernah berbohong kalau apabila dia berbicara. Maka langsung dia pulang, faraja ila imraati, dia pulang ke istrinya, faqala ama ta'lamina ma qala li akhi al-Yasribi. Istriku, kamu tahu tidak apa yang dikatakan oleh saudaraku? Nah, saudara maksudnya apa? Karena mereka dipersaudarakan dekat akrab, ya, antara Umayyah bin Khalaf dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini saudaraku dari Yasrib dari Madinah. Qalat, kata istrinya, wa ma qala, apa yang dikatakannya? Ya, kata istrinya, apa yang dikatakannya? Taib. Mana tadi? Qalat wa ma qala. Taib. Qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yaz'umu annahu qatili. Ya. Qala, dia mengatakan za'ama annahu, dia yakin bahwa dia mendengar
Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW, yaz'um, berniat untuk membunuhku. Lalu istrinya pun mengatakan, sama, akidah mereka satu. Meyakini kalau Nabi Muhammad ngomong sesuatu, itu pasti terjadi. Dan itu benar. Nggak pernah bohong Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan orang-orang kafir terhadap Nabi dalam poin ini. Ya, jadi orang kafir saja, orang-orang musyrikin Quraisy Mekah saat itu, meyakini kalau Nabi Muhammad itu orang yang jujur, amanah, dapat dipercaya. Makanya mereka nggak setuju ketika Nabi Muhammad digelari dengan Al-Kadzdzab, ya, nggak setuju. Karena bagaimana Al-Kadzdzab dari sejak Nabi Muhammad kecil sampai dewasanya dianggap orang yang paling jujur, terpercaya, digelari Al-Amin oleh mereka. Maka istrinya pun mengatakan, ya, fa wallahi ma yakdzibu Muhammadun, demi Allah Muhammad nggak pernah dusta. Ya, nggak pernah dusta. Qala, lalu Ibnu Mas'ud menceritakan, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, yakni kebenaran apa yang dikatakan oleh siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala, falamma kharaju ila Badr, ya, ketika atau manakala mereka keluar menuju perang Badar, ya, mereka menuju ke Badar. Nah, waja'a as-sarikhu, dan ketika datang seorang berteriak saat itu, qalat lahu imra'atuhu, ya, istrinya Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah termasuk ikut. Pokoknya di perang Badar itu hampir tokoh-tokoh besar Quraisy pada ikut itu. Makanya banyak yang tewas, di antara yang tewas Abu Jahal di situ. Ya. Di antara yang tewas lagi adalah Abu Jahal. Nah, ketika ada orang yang berteriak, yakni untuk menyuruhnya kembali gitu, ya, nggak usah perang di perang Badar itu. Faqala lahu Abu Jahal, la, qalat lahu imra'atuhu, istrinya mengatakan kepada siapa? Kepada Umayyah bin Khalaf. Apa kata istrinya? Amad dzakarta ma qala laka akhuka al-Yasribi? Hei, suamiku, ingat enggak kamu apa yang dikatakan oleh saudaramu Yasrib, orang Yasrib, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz saat itu, bahwa Muhammad, yakni saat waktu di Mekah ketika di dekat Ka'bah sedang tawaf, bahwa Muhammad akan membunuhmu. Nah, qal, apa kata Umayyah bin Khalaf ini mengatakan, fa'arada alla yakhruj, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika mendengar istrinya begitu, dia akhirnya iya, kayaknya nggak mau keluar, gitu ya, nggak mau keluar, nggak mau ikut perang Badar tadinya. Namun diajak-ajak oleh Abu Jahal. Faqala lahu Abu Jahil, innaka min ashrafil wadi. Kamu kan tokoh, engkau adalah pemuka, penghuni lembah ini, engkau tokoh, masa ndak ikut? Fasir yauman aw yaumin, ikut sajalah sehari dua hari. Akhirnya fasara, dia pun berangkat ikut karena gengsi tadi, ma'ahum, bersama mereka. Apa yang terjadi? Faqatalahu Allah, maka Allah pun membinasakannya. Maka Umayyah bin Khalaf termasuk yang binasa di perang Badar bersama juga dengan Abu Jahal. Nah, maka wayadhar, ya, fil mawqif as-sabiq, dan nampak, ya, nampak di dalam peristiwa di atas tentang ini syaja'ah Sa'ad wa syiddatuhu 'alal kafirin. Nampak keberanian Sa'ad bin Mu'adz, ya, dan juga ketegasannya kepada orang-orang kafir. Nah, ketika dilarang tawaf langsung dia mengancam, ya, dilarang tawaf oleh Abu Jahal, oleh Umayyah bin Khalaf, langsung dilarang ngomong keras di hadapan Abu Jahal, langsung juga mengancam. Sebagaimana dia katakan, aku mendengar kamu jangan macam-macam, jangan banyak ngomong, Nabi Muhammad SAW akan membunuhmu, dan takut digertak seperti itu. Dan memang kenyataan, buktinya dia mati, tewas di perang Badar. Nah, wa yadhhar fil mawqif as-sabiq, nah, syaja'atu Sa'ad wa shiddatuhu 'alal kafirin. Nah, wa i'tizazuhu bidinihi, ya. Jadi nampak Sa'ad keberaniannya, ketegasannya terhadap orang-orang kafir, dan juga wa'tizazu bidinihi,
dan juga kebanggaannya dengan agamanya. Ya. Fama'anahu bi Makkah li wahdah. Padahal saat itu Sa'ad dia sendiri di Mekah. Nah, illa annahu kana yuhaddidu sadat Quraisy. Walaupun sendirian dia di Mekah, dia berani mengancam, ya, menteror para tokoh Quraisy fi akridarihim, di tengah-tengah wilayah mereka, di rumah mereka sendiri istilahnya. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu min ahli jannah. Dan Nabi telah mengkabarkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz termasuk di antara ahli jannah. Baik. Fa ana Anas radhiyallahu anhu annahu udiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jubbatun min sundus. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberi hadiah sebuah jubah gitu ya, dari kain yang sundus. Ini sundus itu sutra yang tipis, yang halus. Nah, ada sundus, ya, sutra tipis, ada sutra yang tebal, istabrak. Nah, wa kana yanha 'anil harir. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai kain sutra. Nah, fa'ajiban nasu minha. Nah, maka manusia terkagum-kagum dengan kain sutra tersebut, gitu ya. Jadi Nabi dihadiahkan jubah dari sutra dan Nabi melarang, ya, laki-laki maksudnya memakai sutra. Adapun perempuan boleh, laki-laki dilarang. Nah, ketika tahu para sahabat bahwa Nabi dikasih hadiah berupa sutra itu, terkagum-kagum dengan keindahan sutra tersebut. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, "Waladi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Inna manadila Sa'd bin Mu'adz fil jannah." Ini dalil yang menunjukkan Sa'd itu ahli jannah. Sesungguhnya manadil itu sapu tangannya, ya. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga itu ahsan min hada, lebih afdal, lebih baik daripada kain sutra ini. Nah, ini dalil menunjukkan apa? Maksudnya dibawakan di sini menunjukkan Sa'ad itu ahlul jannah. Sa'ad itu dijamin surga. Maka wajib kita mengimani, sebagai seorang muslim, mengimani kalau sahabat Sa'ad bin Mu'adz adalah ahlul jannah pasti, karena sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa min mawaqifihil 'azimah, di antara sikap hidupnya yang agung adalah ma rawathu Aisyah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, usiba Sa'dun, Sa'ad ditimpa yaumal Khandaq, pada saat peperangan Khandaq. Yani ditimpa luka. Yani terluka pada perang Khandaq. Ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Ibnul Ariqah. Itu dipanah oleh orang dari tentara Quraisy atau dari orang-orang musyrikin Quraisy saat perang Khandaq yang bernama Ibnul Ariqah. Ya, Ibnul Ariqah. Nah, jadi saat terluka pada saat perang Khandaq, dia terkena lemparan romahu. Roma itu ya bisa panah, bisa tombak ya. Roma itu dilempar ya. Romahu dilempar. Ya mungkin tombak ya kalau dilempar. Romahu fil akhal. Fil akhal. Nah, dan terkena pada bagian lengannya. Nah, fil akhal. Maka Rasulullah, perhatikan di sini. Nah, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid ya'uduhu min qarib. Subhanallah. Ini menunjukkan spesial sekali Sa'ad bin Mu'adz ini. Maka Nabi SAW membuatkan untuk Sa'ad, Rasul SAW membuatkan alaihi untuk Sa'ad khaymatan, kemah ya, fil masjid, di dalam Masjid Nabawi, ya'uduhu min qarib, supaya Nabi SAW bisa mengunjunginya secara dekat, ini secara leluasa. Falamma raja'a Rasulullah SAW minal Khandaq wada'a as-silah fagtasala. Ya. Ini manakala Nabi SAW kembali dari perang Khandaq, maka beliau meletakkan senjatanya, ya, wada'a as-silah, meletakkan senjatanya, fagtasala, lalu beliau mandi. Fa'atahu Jibril wa huwa yanfudhu ra'sahu minal gubar. Maka datang
malaikat Jibril, ya. Wa huwa, sementara Nabi yanfudhu ra'sahu minal gubar. Ya. Nabi yanfudhu itu membersihkan debu dari kepalanya. Lalu Jibril berkata, faqala Jibril, wada'ta silah? Wahai Muhammad, apakah engkau meletakkan senjatamu? Gitu ya. Jadi engkau meletakkan senjatamu. Wallahi wa ma wada'nahu. Kata Jibril, demi Allah, kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Jadi malaikat itu pada ikut berperang atas izin Allah, ya, membantu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin kalau berperang akan dibantu oleh para malaikat, sebagaimana Rasul dan para sahabat, tentara-tentara Allah yang tidak nampak oleh musuh-musuhnya, ya. Nah, maka malaikat Jibril mengatakan, ukhruj ilaihim, ya, ukhruj ilaihim, maka keluarlah engkau wahai Muhammad bersama mereka, keluarlah, kembali keluar ini kepada mereka. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'ain, kemana? Kata Nabi, kemana aku keluar? Maka malaikat Jibril memberikan isyarat, ya, malaikat Jibril memberikan isyarat, fa'asyara ila Bani Quraidah, ya, memberi isyarat kepada Bani Quraidah, orang kaum Yahudi. Nah, faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazzalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memerangi mereka, ya. Rasul memerangi mereka dan menghukum mereka dengan hukum yang diputuskan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fanazzalu ala hukmi Rasulillah. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hukma fihim ila Sa'ad. Ya. Jadi ini menunjukkan keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Rasul memerangi mereka dan hukum mereka dengan hukum yang diputuskan oleh Rasul. Maka Rasul menyerahkan hukum, memutuskan hukum kepada siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Faradda, ini mengembalikan Rasulullah SAW hukum kepada Sa'ad. Ini silakan Sa'ad, apa yang kau putuskan? Faqala, maka Sa'ad mengatakan, fa inni ahkum fihim an tuqtalal muqatilah wa an tusba dhurriyyah wan nisa. Kata Sa'ad, ya, aku memutuskan untuk mereka, ya, aku memutuskan fihim, terhadap mereka, an tuqtal al muqatilah, ya, agar laki-laki yang berperang itu semuanya yang laki-lakinya al muqatilah tuqtal, dibunuh. Nah, sementara wa an tusba adzurriyyatu wan nisa, sementara wanita dan anak-anak kecil, anak-anaknya dan perempuannya, ya jangan dibunuh, tapi ditawan saja. Wa tuqsam amwaluhum, dan hartanya dibagi. Jadi inilah menunjukkan pada usia cuma baru 30-an lebih para jemaah. Ya, luar biasa Sa'ad bin Mu'adz ini. Begitu cerdas. Sampai-sampai Nabi serahkan, Nabi beri mandat, ya, Nabi percaya dia untuk memutuskan hukum terhadap Bani Quraidah. Nah, qala Hisham mengatakan, ya, qala abi, bapakku mengatakan, fa ukhbirtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, aku mengkabarkan, aku diberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhbirtu, aku dikabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laqad hakama fihim bi hukmillahi azza wajal. Sungguh Sa'ad bin Mu'adz yang dimaksudnya, Sa'ad bin Mu'adz maksudnya telah memutuskan fihim, di tengah-tengah mereka Bani Quraidah, bi hukmillahi azza wajal, dengan hukum Allah azza wajal. Ya, dengan hukum Allah azza wajal. Lalu apa kata Sa'ad? Ya. Summa inna Sa'ad qala, summa inna Sa'dan qala, lalu Sa'ad pun mengatakan, ya, apa kata Sa'ad? Wa tahajjara kalmuhu lil bur'i, ya, wa tahajjara kalmuhu lil bur'i. Nah, sementara lukanya sudah mulai sembuh, ya, lukanya sudah mulai sembuh, dia mengatakan,
Allahumma innaka ta'lam an laysa ahadun ahabba ilayya an ujahida fik. Wahai ya Allah, sesungguhnya engkau ta'lamu, mengetahui, ya, sesungguhnya engkau mengetahui, anna laysa ahadun ahabba ilayya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai, an ujahida fik, untuk berjihad di jalanmu, berjihad dalam agamamu, ya, berjihad di jalanmu, min qaumin kadzabu rasulaka sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuh, ya, guna memerangi kaum yang mendustakan rasulmu dan mengusirnya. Allahumma fa in kana baqiya min harbi Quraisy syai'un fa abqini ujahidhum fi. Wahai Allah, kalau masih, ya, seandainya peperangan, ya, Quraisy terhadap rasulmu masih ada, gitu. Fa in kana baqiya min harbi Quraisy syai', seandainya peperangan orang Quraisy terhadap Rasul masih ada, fa abqini ujahidhum fik, maka panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku untuk aku bisa berjihad di jalanmu memerangi mereka, ya. Jadi saat itu paling gemes sama orang-orang Quraisy, seandainya masih ada peperangan dengan mereka, maka panjangkan usiaku ya Allah. Dan ini saat berbicara saat lukanya mulai agak sembuh, ya. Fa'abqini ujahidhum fika. Perhatikan di sini. Fa'abqini ujahidhum fika. Maka panjangkan usiaku sehingga aku bisa berjihad bersama, berjihad di jalanmu memerangi mereka. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum, dan maka sesungguhnya aku, ya, mana tadi? Allahumma, ya Allah, fa inni adhun, wahai Allah, sesungguhnya aku, adhunnu, mengira, annaka, bahwasanya engkau ya Allah, qad wada'ta al-harb bainana bainahum, telah menghapuskan peperangan antara kami dengan mereka, ya. Perhatikan, fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana bainahum, ya. Sesungguhnya aku mengira engkau telah menghapuskan peperangan antara kami dan mereka, ini di orang-orang Quraisy. Fa in kunta wada'ta al-harba bainana bainahum, maka jika engkau memang telah menghentikan peperangan antara kami dengan mereka, orang-orang Quraisy, apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Perhatikan di sini, fafjurha waj'al mauti fiha. Allahu Akbar. Apa kata Sa'ad? Seandainya peperangan ini telah terhenti, ya Allah, antara kami dengan orang Quraisy, maka kambuhkanlah penyakitku dan jadikan kematianku di atas penyakitku tersebut. Yani lukanya tadi, ini biarlah aku mati, ya. Maka apa yang terjadi? Fanfajarat min labbatihi, ya. Maka akhirnya darahnya pun, ya, terpancar dari lehernya. Nah, dari lukanya itu, ya. Falam yaru'hum. Namun hal itu tidak membuat mereka takut, gitu, ya. Wa fil masjid ma'ahu khaymah min Bani Ghifar, dan di masjid saat itu ada kemah, ya. Sebuah kemah dari Bani Ghifar. Nah, illa wadamu yasilu ilaihim, kecuali darah mengalir kepada mereka. Faqalu, mereka mengatakan, ya ahlal khaymah, ma hadha? Wahai para penghuni kemah, ya, ma hadha, perhatikan ini, ma hadha alladhi yatina min kibalikum, ini apa yang keluar, ya,
yani ini apa yang keluar? Yang datang kepada kami dari kalian apa ini? Maksudnya kok ada darah mengalir gitu? Ada basah-basah darah, ini apa? Faida Sa'ad, maka ketika itu Sa'ad jurhuhu yaghiddu damman famata. Ternyata luka Sa'ad mengeluarkan darah lalu dia meninggal karenanya. Berarti Sa'ad mati syahid karena dia mati dalam keadaan luka dari peperangan. Ya kan? Luka dalam peperangan, dan doanya terkabul. Waqad hazana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, waqad hazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersedih li firaqi Sa'ad katsiran. Nabi sangat bersedih dengan meninggalnya Sa'ad. Ya. Wa akhbara, dan Nabi mengkabarkan anna arsyar rahman qad ihtazza li mautih. Bahwasanya arsy ar-Rahman bergetar karena kematiannya. Jabir mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Arasy Allah bergetar dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'ad. Wa ma hadhihi al-manzilah al-'azimah, dan sekalipun Sa'ad memiliki derajat yang begitu tinggi ini, ya, namun illa annahu lam yuslim min dhammatil qabr. Dia tidak selamat dari hempitan kubur. Nah, disitulah para jemaah, bahwa kita meyakini bahwa hempitan kubur bukan azab kubur, ya. Dia ujian bagi orang yang ada di dalam kubur. Hatta manusia terbaik, manusia hebat-hebat akan mendapatkan yang namanya hempitan kubur. Ya. Namun wallahu alam tentang para nabi dan rasul, ya. Tapi orang-orang saleh, orang-orang hebat, orang-orang yang utama, orang bertakwa akan mendapatkan hempitan kubur. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, fa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, inna lil qabri dhaghtah, sesungguhnya kubur memiliki hempitan, ya, memiliki tekanan hempitan. Lau kana ahadun najiyan minha naja Sa'ad bin Mu'ad, seandainya ada orang yang bisa selamat dari hentakan hempitan tekanan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad akan selamat darinya. Ya. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan tentang apakah ini azab atau bukan. Kata Imam Az-Zahabi, qala Az-Zahabi rahimahullah taala, wa hadhihi dhaghtah, ya, laysat min adabil qabr fi syai'. Jadi dhammah, ya, dhammah hempitan kubur, hempitan ini laysat min adabil qabr fi syai'. Dia bukanlah azab, bukan. Bal huwa amrun yajiduhul mu'min kama yajidu alam. Namun itu adalah apa namanya? Perkara yang didapatkan oleh setiap orang yang beriman, ya, pada saat seperti alam, ya, sebagaimana mendapati alam, rasa sakitnya gitu, rasa alam, ketersiksaan atau menderita alam, ya, yang faqida waladahu wa hamimahu fid dunya, seperti orang yang misalnya kehilangan anaknya, ya, kehilangan anak dan kekasihnya di dunia. Seperti itu sakit yang dirasakan di alam kubur berupa hempitan kubur, ya. Jadi penderitaan seperti itu. Nah, wa kama yajidu min alami maradihi wa alami khuruji nafsi, dan juga sebagaimana mendapatinya rasa sakit ketika sakitnya atau sakit ketika keluarnya ruh, ya, keluarnya nafas, keluarnya ruh. Nah, wa alami su'alihi fi qabrihi wa imtihanihi, dan juga rasa sakit pertanyaan, ya, di alam kubur dan ujian. Naam. Wa alam, dan juga rasa sakit, ini seperti itu perasaan sakit hempitan kubur. Naam, ta'sirihi bi bukai ahlihi alaihi, dan kepedihan saat atau siksa karena kepedihan karena tangisan keluarga atas dirinya. Jadi kalau mayit ditangis dari keluarganya, itu mayit tersiksa, mayit tersiksa. Wa alam qiyamih min qabrihi, dan juga sakit ketika dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar atau ke padang mahsyar dari alam kuburnya. Wa alam al-mauqif wa haulihi, ya, sakit saat dibangkitkan dari kubur, kepedihan saat dikumpulkan di padang mahsyar. Wa alam al-wurudi 'ala an-nar wa nahwi dzalik, dan
sakit-sakit, ya, kepedihan-kepedihan pada saat melintasi neraka di atas sirat. Jadi ada rasa sakit-sakit di alam akhirat kelak, ya seperti itu, banyak sekali. Penderitaan-penderitaan di alam akhirat itu juga yang dimaksud dengan hempitan kubur. Penderitaan-penderitaan yang dialami orang ketika di alam kubur. Ini dia bukan adab. Bukan adab. Ya. Nah, fahadihi al-arajif, nah, fahadihi al-arajif kullaha, fahadihi al-arajif kullaha qad tanalul, ya, qad tanalul 'abdu wa ma hiya min adabil qabr wala min adabi jahannam qad. Maka semua, ya, semua apa namanya, arajif, ya, arajif itu ya penderitaan-penderitaan, ya, getaran-getaran, hentakan-hentakan itu, ya, arajif itu bukanlah dia yang didapatkan oleh hamba, bukanlah dia azab kubur, bukan pula azab jahannam, bukan. Walakinnal 'abdu at-taqi, nah, akan tetapi hamba Allah yang bertakwa, tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan apa namanya, meringankannya. Nah, Allah meringankan hamba yang beriman pada peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, seperti Sa'ad bin Mu'adz ketika dikatakan dalam hadis mendapatkan hempitan kubur, hanya sebentar saja sudah itu dilapangkan kembali. Ya, sudah itu dilapangkan kembali. Nah, qala, nah, wala rahata lil mu'min duna liqa'i rabbi. Karena memang orang beriman tidak akan istirahat kecuali ketika masuk surga, bertemu dengan Allah sudah. Kalau sebelum surga, ya tentu banyak ujian-ujian. Walaupun dia bukan berbentuk azab, ya, tapi itu ujian-ujian akhirat. Manusia dikumpulkan di padang pasir, menderita tidak? Menderita, dan itu bukan azab. Kalau azab itu kan nanti di neraka. Tapi itu penderitaan adalah sebagai ujian bagi hamba. Melintasi di atas sirat. Ya. Di alam kubur juga demikian. Ada azab kubur dan ada hempitan kubur. Hempitan kubur bukan azab. Sebagaimana kata Al-Imam Az-Zahabi tadi. Namun kepada orang bertakwa, Allah SWT memberikan kasih sayangnya pada sebagian kondisi atau semua kondisi tersebut. Wala rahata lil mu'min duna liqa'i rabbi, dan tidak ada waktu istirahat bagi mukmin kecuali ketika bertemu Allah Rabbnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa andirhum yaumal hasrah, dalam surah Maryam. Dan berilah peringatan tentang hari penyesalan. Ini hari kiamat itu disebut hari penyesalan. Kenapa? Semua orang menyesal. Yang beriman, banyak amal saleh pun menyesal karena merasa amalnya kurang banyak ketika melihat nikmat-nikmat Allah, ketika melihat pahala dan ganjaran dari Allah. Apalagi orang yang berbuat jahat, maksiat, berbuat kemungkaran-kemungkaran, tentu lebih menyesal lagi. Ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal azifah, dan berilah mereka peringatan dengan hari yang azifah, hari yang dekat. Idil qulubu ladal hanajir. Ya. Itu maksudnya hari azifah, hari yang dekat, hari kiamat, ketika hati, al-qulub, ya, ketika hati ladal hanajir, sampai di kerongkongan, sesak, ya nih. Maka para jamaah sekalian, demikianlah kondisi, ya, di akhirat kelak, penuh dengan ketakutan. Fanas'alullah ta'ala al-'afwa wal lutf, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Kita mohon kepada Allah pemaafan, waluf, dan kasih sayangnya. Wa ma hadhihi hazat fasa'ad mimman na'lam annahu min ahli jannah. Ya. Namun sekalipun sekalipun orang merasakan al-hazat, ya, hazat maksudnya apa? Getaran-getaran ini. Fasa'ad, maka sa'ad mimman na'lam, di antara orang yang kita tahu bahwasanya dia termasuk ahlul jannah. Wa annahu min arfa'i syuhada, dia termasuk di antara para syuhada yang paling tinggi. Ka'annaka ya hadza tadhunnu anna al-faiz la yanaluhu haulun fi dharaini. Ya. Yang mana seakan, ya, ka'annaka, seakan engkau, ya hadza tadhun, seakan engkau mengira bahwa orang yang menang, ya,
Al-faiz la yanaluhu, tidak akan merasakan haulun, ya, tidak merasakan suasana yang mengerikan menakutkan fi dharain, di dua alam ini, ya. Wala ra'un wala alamun wala khaufun, tidak juga rasa takut, rasa penderitaan dan ya rasa takut. Nah, artinya orang yang menang pun pasti merasakan suasana yang dahsyat ini, ya. Suasana yang dahsyat ini. Namun Allah akan memberikan keringanannya. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sarrabakal afiyah, maka mintalah kepada Rabbmu al-afiyah, mohonlah kepada Rabbmu al-afiyah, ampunan, wa an yahsyurana, dan semoga Allah mengumpulkan kita fi zumrati Sa'ad, bersama rombongan atau kelompoknya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wa ardah. Wa kanat wafatuhu sanata 5 minal hijrah, dan wafatnya Sa'ad adalah tahun ke-5 Hijriah. Ini setelah perang Khandaq, ya, karena beliau terluka di perang Khandaq. Wa fi ri'an syababihi, dan beliau wafat, ya, pada usia yang sangat muda sekali. Umruhu 37 sanatan. Umurnya, ya, 37 tahun. Nah, dan masuk Islam usia berapa? Usia 30 atau 31 tahun. Jadi hanya 6 tahun saja dia berislam, para jemaah. Kemudian shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mensolatkannya. Wa dufina bil Baqi, dan dikuburkan di pekuburan Baqi, radhiyallahu an Sa'ad wa jazahu anil Islam wal muslimin khairul jaza, wa jama'na bihi fi dari karamatihi. Semoga Allah meridhai kepada Sa'ad dan memberi pahala atas atas jasanya, ya, balasan. Nah, kepada Sa'ad atas jasanya untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Wa jama'na, semoga Allah mengumpulkan kita bihi, bersama Sa'ad, fi dari karamatihi, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Lalu mengakhiri penutup dengan memuji Allah, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inilah yang bisa, ya, disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran betapa usia yang muda, usia yang singkat di muka bumi tidak menghalangi seorang pun untuk meraih kemuliaan. Ya, apalagi kita diberi usia panjang, maka mari kita manfaatkan usia kita untuk senantiasa digunakan dalam hal yang bermanfaat, dalam rangka beribadah taqarrub kepada Allah, dalam mengisi sisa umur kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada usia kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam beramal, dan semoga kita diberi kemudahan dalam meneladani para sahabat Rasulullah, para salafus saleh yang kita beragama mengikuti mereka, yang kita mencintai mereka. Dan ingat, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada mereka menyebabkan kita dikumpulkan bersama mereka, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.